Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Nah, nuwasil insyaallah melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Aulad fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada langkah yang ke-12, tahap yang ke-12 dari setiap orang tua untuk mengajar anaknya agar soleh. Ta'limut tifl kalimat at-tauhid, mengajarkan bayi kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin la ilaha illallah. Bukakanlah untuk bayi-bayi kalian awal kalimat la ilaha illallah. Ummu Sulaim, beliau mentalqin Anas ibn Malik dengan kalimat la ilaha illallah sebelum lepas susuan, sebelum lepas ASI, sebelum 2 tahun berarti. Dan hendaknya diulang terus oleh orang tua di hadapan bayinya, terkhusus ibu ketika sedang bermain-main dengan bayinya, sehingga dia terbiasa mendengar, belajar mengucapkan, dan ketika akalnya sudah mulai bisa memahami, maka dijelaskan sedikit dari makna la ilaha illallah, ya. Dan disampaikan pada pertemuan lalu bagaimana sebagian orang sekarang ini mengucapkan la ilaha illallah sudah berjanggut, sudah beruban, tapi masih juga datang ke kuburan mengharapkan berkah wali yang sudah mati. Sudah sampai seumur itu pun masih belum mengerti kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal, Abu Lahab, demikian orang-orang kufar Quraisy pada saat itu, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena kalimat tersebut yang menahan mereka untuk mendatangi kuburan Lata untuk minta berkat, mendatangi Uzza ke pohon keramat untuk minta berkat, Mana batu keramat untuk dimintai berkat. Mereka tahu ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tidak boleh lagi ada yang diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak boleh lagi dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh datang ke telaga keramat, tidak boleh datang ke
kuburan keramat, kuburan wali, nggak boleh minta ke nabi, nggak boleh minta ke Jibril, ke malaikat, sampai mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahida, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja? Banyak tempat berdoa, bisa ke kuburan, bisa ke pohon, bisa ke batu, bisa ke berhala. Masa Muhammad mau menjadikan hanya Allah saja yang dijadikan tempat berdoa? Ajib Muhammad, syai'un ujab. Allah kekalkan ucapan mereka itu. Nah, siapa yang lebih paham sekarang? Orang-orang kufar Quraisy atau sebagian orang sekarang ini? Mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi masih mendatangi telaga keramat, masih mendatangi kuburan keramat, kuburan wali untuk minta-minta berkat. Jadi jelas apa? Mereka tidak mengerti makna la ilaha illallah. Karena itu ketika si bayi itu sudah mulai bisa berpikir, coba pahamkan sedikit demi sedikit makna la ilaha illallah. Ya, bahkan sekarang ini ada yang sudah masantren, ya, yang sudah belajar di satu pesantren 6 tahun, tapi kalau ngomong masih demi Allah, demi Rasulullah, memang nggak ngerti makna la ilaha illallah. Ya. Kemudian di pesantren belajar tenaga dalam, nggak ngerti makna la ilaha illallah. Di pesantren masih juga percaya kepada kiainya yang tahu ilmu ghaib selain Allah. Mana makna la ilaha illallah? Nah, dan tidak mungkin orang tua, setiap ayah, ibu mau mengajarkan makna la ilaha illallah sedangkan mereka sendiri saja tidak tahu makna la ilaha illallah. Sekarang ini umum. Sekarang ini umum orang yang bersumpah dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, demi Rasulullah, itu umum. Ya. Jazakallah khair. Karena itu sebelum setiap ayah dan setiap ibu mengajarkan kalimat tauhid, mengajarkan makna la ilaha illallah, belajar dulu makna la ilaha illallah. Ya. Ini pelajaran yang sangat wajib, sangat penting, lebih penting daripada makan dan minum, lebih penting daripada nafas. Dan fardu ain hukumnya untuk mempelajari makna la ilaha illallah, fardu ain. Enggak tua, enggak muda, enggak laki-laki, enggak perempuan, mau tinggal di kota, tinggal di gunung, wajib dia untuk mengetahui makna la ilaha illallah. La ma'bud bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah. Wa kullu, dan setiap yang disembah selain Allah bida bibatil, disembah dengan kebatilan. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Itulah karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang hak. Wa annama yad'una min dunihi wal batil, dan semua yang disembah selain Allah, yang diibadahi selain Allah, itu sesat, batil. Nah, wa yu'allim annallaha wahid la syarikalah, ajarkan bahwasanya Allah itu satu-satunya yang boleh diibadahi, jangan disekutukan Allah sekecil apapun kesyirikan tersebut. Ya. Ari ibadah teh apa? Ketika seseorang itu meminta ke kuburan, dalam bahasa Arabnya itu doa, doa itu ibadah. Oh, saya mah nggak berdoa, saya cuma minta ke kuburan. Ada yang beralasan seperti itu. Coba. Oh, beda dong. Kalau saya kan mintanya ke orang soleh yang sudah mati, sedangkan orang kufar Quraisy mereka mintanya kepada batu, kepada pohon. Enggak, orang kufar Quraisy pun mereka berdoa ke kuburan keramat, ke kuburan orang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerangi orang-orang yang menyembah, berdoa ke Nabi Isa, berdoa ke Nabi Uzair, orang Yahudinya, orang Nasraninya. Alasan mereka lagi, oh enggak, mereka ini hanya sebagai
penghubung, hanya sebagai perantara, pemberi syafaat antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Alasan orang-orang kufar Quraisy dulu pun gitu juga. Orang soleh yang mereka berdoa kepada orang soleh tadi ini, ya, atau orang-orang yang berdoa kepada orang soleh ini, menjadikan orang soleh yang sudah mati sebagai penghubung antara mereka dengan Allah. Nah, dan itulah kesyirikan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan tauhid, Allah itu satu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bentuk ibadah terkotori dengan syirik, sekecil apapun kotoran tersebut, sebesar biji debu sekalipun kotoran tersebut, riyakkah itu namanya, sum'ahkah itu namanya, Allah tolak. Pasti Allah tidak terima. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang mengamalkan satu amalan aku disekutukannya, ya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah tidak akan menerima amalan orang yang syirik. Wa annahul khaliq, ajarkan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya mencipta alam semesta. Bukan Ali bin Abi Thalib, bukan Hasan dan Husain, bukan Fatimah. Ada yang mencipta alam semesta, dewa ini, dewa itu lagi mencipta dongeng. Wa annahu fis sama, dan ajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, di atas langit. Nah, 1000 dalil lebih yang datang tentang Allah Subhanahu wa taala berada di atas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Turun itu dari atas ke bawah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh. Kepadanya lah naik ucapan-ucapan baik dan amal soleh mengangkatnya. Naik itu dari bawah ke atas, mengangkat itu dari bawah ke atas. Dalil yang tidak bisa dipatahkan oleh mereka yang menyanggah Allah itu di atas langit adalah kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas langit, ke tempat terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berada di mana-mana, ngapain Rasulullah ke atas? Kita sujud subhana rabbiyal a'la yang kita sebut. Wa huwal aliyyul azim di ayat kursi. Semua itu adalah dalil-dalil tentang keberadaan Allah di atas arsy. Allah di atas arsy, arsy ada di atas langit. Wa ala arsyihi istawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya beristiwa. Tinggi di atas arsy. Allah tidak membutuhkan arsy. Allah tidak membutuhkan singgasana. Kalaulah kerajaan dunia untuk menunjukkan kesombongannya, dia menggunakan singgasana terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari permata. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Mutakabbir, mempunyai nama Al-Mutakabbir juga, sombong, yang maha sombong. Dan sombong yang ada pada Allah Subhanahu wa taala sifat terpuji, beda dengan sombong yang ada pada manusia, sifat tercela. Sekecil biji debu ada sifat sombong pada hati manusia, tidak masuk surga. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat terpuji bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaannya, maharajanya Allah Subhanahu wa taala dengan membuat arsy, dan Allah berada tinggi di atas arsy, dan Allah tidak butuh arsy sebenarnya. Wa annahu muttali'un alaina, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memantau kita, mengawasi kita, melihat kita, mengetahui betul tentang kita. Alimun bi ahwalina, mengetahui betul tentang keadaan-keadaan kita. Yasma'u wa yara, mendengar dan melihat kita. Tidak ada suara yang keluar dari lisan kita kecuali Allah dengar. Tidak ada perbuatan sekecil apapun itu kecuali Allah lihat. Wa annahul qadiru ala kulli syai', dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi.
Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apapun yang Allah kehendaki mesti terjadi, dan apapun yang tidak Allah kehendaki mustahil untuk itu terjadi. Wa yu'awwidu tawakkula 'ala Allah, dan ajarkan mereka untuk membiasakan tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk, jangan bersandar kepada makhluk. Bertawakal, berpegang kuat, hanya mengandalkan Allah. Tidak pernah seorang mengandalkan makhluk, ya, karena makhluk pun Allah yang mengaturnya. Wa anna Allaha huwa syafi, dan ajarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha menyembuhkan. Sekalipun dia pergi ke dokter, dia pergi ke rumah sakit, itu hanya sebagai sebab. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Dia minum madu, dia minum habbatus sauda, dia minum apapun yang jelas syar'i itu sebagai obat, itu hanyalah sebab. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, biasakan si anak ini ketika dia sakit, yang pertama kali dia ingat adalah Allah. Untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang bisa mengangkat sakit itu dari dia, ya. Allah yang memberikan dia sakit, Allah pula lah yang memberikan dia sehat. Harus diingat, wa anallahu wasyafi, dan Allah Subhanahu wa taala dialah asy-syafi, yang maha menyembuhkan. Wa annal wajib alaina mahabbatuhu wa ibadatuh, dan yang wajib bagi kita adalah mencintainya, beribadah kepadanya. Kewajiban kita mencintai Allah lebih daripada apapun dan siapapun, sekalipun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mencintai Rasulullah? Karena Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kefanatikan kita kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Wajib bagi kita untuk mencintai siapa yang dicintainya, untuk mencintai apa yang dicintainya, untuk mencintai tempat yang dicintainya. Allah mencintai Masjidil Haram, wajib kita untuk mencintai Masjidil Haram. Allah mencintai Ka'bah, wajib kita untuk mencintai Ka'bah. Allah mencintai para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mencintai Nabi Muhammad. Demikianlah yang dikatakan loyalitas, kefanatikan. Tidak perlu ditanya, kenapa kok saya harus mencintai Rasul? Kenapa kok harus saya mencintai mereka orang-orang soleh, mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum? Karena memang kefanatikan kita yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala membuat kita mencintai siapa yang dicintai oleh Allah. Sekalipun kita kemudian tahu apa hikmah kenapa kita harus mencintai Rasulullah, karena sebab beliaulah kita baru tahu apa yang diinginkan Allah dari kita. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita tidaklah Allah menciptakan kita kecuali untuk beribadah, hanya dari Rasulullah kita tahu. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita salat 5 waktu, 1 hari 1 malam, salat zuhur sekian rakaat, asar sekian rakaat. Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi hikmah yang tidak kita tahu. Ya. Setiap kita mengetahui hikmah, semakin kita mencintai apa, siapa, dan tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal wajib alaina mahabbatuh wa ibadatuh, dan kewajiban kita adalah mengibadahinya, karena untuk itu memang kita diciptakan oleh Allah. Wa kadzalika yu'allimuhu hubban nabi, wa kadzalika yu'allimuhu hubban nabi sallallahu alaihi wasallam hubban Nabi SAW wa ta'atah. Dan demikian pula diajarkan kepada si anak ini untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk menaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biarkan jenggot memanjang. Ya udah, biarin jenggot memanjang, nggak usah diotak-atik, nggak usah dirapikan. U'ful liha wa juz'us syawarib khaliful majus. Biarkan jenggot itu memanjang. U'fu, biarkan jenggot itu memanjang, jangan kalian otak-atik, jangan kalian rapi-rapikan, ya. Wajuz syawarib, dan cukur kumis. Khaliful majus, selisihilah orang majusi.
Apa yang datang dari Rasulullah tanya, apa yang datang dari Rasulullah SAW ikuti. Ya. Untuk bukti seseorang mencintai Nabi SAW adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh beliau dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Bukan pakai stiker-stiker di mobil, di motor, di baju, cinta Rasul, tapi ngerokok, ya, ngasih penyakit, nggak ke anaknya, nggak ke istrinya, ke orang sebelahnya. Berapa banyak orang sakit gara-gara dia, la darara wala dirar. Seorang muslim tidak boleh melakukan yang berbahaya atau memberikan bahaya kepada orang lain. Jelas asap rokok itu membunuh, membuat kanker orang, membuat sakit jantung. Nah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi salat enggak di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beliau enggak ada udzur salat di rumah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mau membakar rumah orang-orang yang salat di rumah, laki-laki. Nah, jadi bukti untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan apapun yang datang dari beliau. Ya. Wa ta'atuh, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai beliau, menaati beliau kewajiban seorang ahlu sunnah. Bahkan mencintai Rasulullah SAW lebih daripada kita mencintai ibu kita yang melahirkan kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Belum beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikannya sebagai manusia yang paling dia cintai daripada ayahnya, daripada anaknya, daripada manusia seluruhnya. Ya Rasulullah, fa innaka ahabbun nas ilaika illa min nafsi. Ilayya illa min nafsi. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, fa innaka ahabbun nas ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling kucintai setelah diriku. Hatta min nafsika ya Umar, sampai dari dirimu ya Umar. Rasulullah harus lebih engkau cintai. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus lebih didahulukan oleh kaum mukminin daripada nyawa-nyawa mereka. Seperti itu cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, di saat Rasulullah hidup dan di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Ya. Terbakar hati kita ketika kita mendengar ada orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah kita, dan itu adalah ibadah, marah yang ibadah ketika syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dicela. Kenapa? Karena kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita mencintai nyawa kita sendiri. Dengan demikian pun tidak boleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sembah. Berdoa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Allahumma la taj'al qabri wathanan tu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkur lahu syai' min akhlaqihi wa awsafihi. Kemudian diajarkan juga seperti apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberaninya Rasulullah, pemalunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dermawannya Rasulullah. Ya, Rasulullah itu lebih pemalu daripada gadis di balik tirainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pemberani, ya, ketika terdengar suara dentuman di Madinah, yang paling pertama kali mendatangi suara dentuman tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum para sahabat yang lain datang. Ya. Kemudian bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakhi. Ya, dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis apa yang ada di rumah beliau karena diminta oleh orang lain. Inna nasa minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum. Ada orang dari kalangan Ansar meminta harta kepada Rasulullah SAW, dikasih, terus dikasih, hatta nafida ma indah, sampai habis harta yang ada di rumah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW berkata, in kana fi khairan falan adyakhirahu ankum. Kalau seandainya memang ada harta, ya, aku tidak akan simpan untuk kalian, aku akan kasih, aku akan bagi-bagi untuk kalian. Ya, Rasulullah SAW ya, mempunyai sifat-sifat yang mulia. Ya, bagaimana pemaafnya Rasulullah, berlapang dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang berbuat salah kepada beliau. Ada seorang badui menarik keras tali kerah baju Rasulullah SAW sampai baret
merah di leher Rasulullah SAW, Rasulullah nggak marah, Rasulullah nggak tersenyum. Apa maumu? Ya, Rasulullah balik bertanya, apa maumu? Aku mau harta, kasih si fulan harta. Ya. Nah, kata Muawiyah ibn Hakam, belum pernah aku mendapatkan guru sebaik Rasulullah SAW. Dia tidak pernah memarahiku, dia tidak pernah memukulku, dia tidak pernah menghardikku. Akhlak Rasulullah SAW, sifat Rasulullah SAW. Ya, sifat Rasulullah SAW seperti apa? Sifat fisik Nabi SAW harus tahu. Ya, bagaimana rambut beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek juga. Ya, bagaimana mata Rasulullah, bibir Rasulullah, tangan Rasulullah, bidangnya dada Rasulullah SAW. Nah, pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Kalau sekarang misalnya ada yang orang melihat dalam mimpinya pakai baju koboi, pakai celana blue jean, kemudian ngaku dia adalah Rasulullah SAW, pastikan itu dusta. Ya. Terus melihat rambutnya lurus, misalnya ngaku saya adalah Rasulullah SAW, pastikan itu dusta. Ya. Karena rambut Rasulullah SAW itu ikal. Di dalam mimpi bisa jadi setan itu mengaku dia adalah Rasulullah SAW. Andaikan kita tahu fisik Rasulullah SAW, kemudian itu yang kita lihat di dalam mimpi kita, maka benar-benar kita melihat Rasulullah SAW. Ya, karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu yuhibbul atfal wa yuda'ibuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersenda gurau, bercanda dengan anak-anak, enggak jaim, enggak tidak memperdulikan anak-anak, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian sama anak-anak. Ya. Rasulullah bahkan yang pertama kali memulai mengucapkan salam ketika anak-anak sedang bermain. Kemudian ketika ada salah satu anak yang sedih, Rasulullah hibur hatinya. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Ya, burung peliharaannya mati. Ya, dibesarkan hatinya oleh Rasulullah SAW. Kemudian Mahmud ibn Rabi', ya, masih mengingat di umur 4 tahun bagaimana Rasulullah bercanda dengan Mahmud ini. Rasulullah mengambil air di mulut beliau, kemudian disemburkan ke muka Mahmud ibn Rabi'. Dan Mahmud ibn Rabi' pada saat itu tertawa. Ya, di dalam Sahih Bukhari. Nah, bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nadzalika mimma tafhamuhu quluhum. Ya, dan yang lainnya, yang sesuatu yang itu bisa dipahami oleh akal mereka. Wa yukarriru alaihim man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa aina Allah. Dan ulang-ulang terus kepada anak-anak pertanyaan, man rabbuka, siapa Rabbmu, man nabiyyuka, siapa nabimu, ma dinuka, apa agamamu, aina Allah, di mana Allah. Ya, agar kuat akidah mereka, tidak mudah goyah ketika dari kecil mereka sudah ditanamkan yang demikian. Ya, sulit untuk tercabut. Ya, kalau seandainya jarang-jarang dikasih tahu yang seperti ini, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, nggak bisa dia menjawab. Ya, ada man nabiyuk Islam, madinuk Muhammad, sampai seperti itu, nggak bisa membedakan antara Islam dengan Muhammad. Taib. Wa yu'allim hubbas sahabah was sholihin, dan ajarkan pula mencintai para sahabat. Mencintai para sahabat, enggak boleh mencela sahabat. Enggak boleh mencela sahabat. La tasubbu ashabi, law anna li ahadikum mithla uhudin dhahaban fa anfaqah ma balagha mudda ahadikum la nusifa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian celah sahabatku. Ini Rasulullah bilang ke sahabat yang lain ini. Jangan kalian, wahai sahabatku yang masuk Islamnya itu kemudian, jangan kalian mencela sahabatku yang dulu awal-awal masuk Islam. Andaikan engkau, wahai sahabat, mempunyai sebesar gunung Uhud emas, kalian sedekahkan, pahala yang kalian dapatkan itu tidak lebih andaikan sahabatku yang pertama-tama masuk Islam dia bersedekah dengan segenggam atau setengah genggam emas. Berjuta kali lipat tingkatan antara sahabat dengan sahabat yang lain. Sahabat yang kemudian masuk Islamnya
dengan sahabat yang pertama-tama masuk Islam berjuta kali lipat, Abdurrahman ibn Auf. Ya, dicela. Ya, Rasulullah mengatakan, jangan kau celah Abdurrahman ibn Auf. Andaikan engkau mempunyai sebesar gunung Uhud emas, kau sedekahkan di jalan Allah, pahala yang kau dapatkan tidak sampai daripada Abdurrahman ibn Auf bersedekah dengan segenggam atau setengah genggam emas. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah manusia terbaik. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, kemudian setelahnya. Ya. Manusia terbaik. Allah pilih dari sekian triliun putra-putri Adam siapa yang menjadi tetangga Rasulullah, yang beriman, yang membaiat Nabi, yang berperang dengan Nabi, yang mempunyai kejujuran iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pilihan Allah mereka itu. Dihidupkan mereka itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjuang mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan engkau saja pergi sana melawan orang Khaybar, engkau saja pergi sana melawan orang musyrikin Quraisy, kita pasti akan kalah melawan Ahzab. Enggak ada. 300 orang maju terus walaupun 2000 di depan kita. Badar. Ya. Itulah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib diajarkan kepada anak-anak untuk mencintai sahabat. Ini enggak Superman, Batman, ya, Spiderman, apa yang datang dari orang-orang kufar, ya, pakai celana dalam aja terbalik kalau nggak salah Superman itu kan, ya, itu pun dijadikan idola, dijadikan contoh. Pakai celananya belum bisa. Nah, stikernya di mana-mana, kemudian baju, buku tulis, tas, itu yang diperlihatkan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga anaknya mempunyai cita-cita mau jadi orang-orang kayak gitu. Kalau kita sampaikan kepada mereka siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Abu Bakar, siapa Umar, siapa Utsman, siapa Ali, ya, mereka pun ingin menjadi sesoleh sahabat tersebut. Mereka ingin menjadi pejuang untuk Islam sebagaimana mereka para sahabat berjuang, bukan hanya dengan harta, dengan keringat, dengan darah. Ya, mereka sampai pergi dari kampung halaman mereka untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalihin, ajarkan mereka untuk mencintai orang-orang saleh. Mencintai orang-orang soleh, dan bisa harus dipilah, ini wali setan, ini wali Allah. Ini pembahasannya panjang lagi ya. Ya, ada orang yang menyerupai wali Allah tetapi dia enggak seperti itu. Ya, malah dia mengajarkan tadi ilmu tenaga dalam, sumpah dengan nama Rasulullah, minta berkat ke kuburan orang soleh. Itu bukan wali Allah itu. Wa yahfazul Fatihah wa surat al-Ikhlas wal Mu'awwidhatain. Kemudian menghafalkan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, dan surat Mu'awwidhatain. Surat Mu'awwidhatain surat apa itu? Kami soalnya surat Mu'awwidhatan. Masya Allah, jazakallah khair. Diajarkan kepada anak tersebut surat Al-Fatihah. Gimana diajarkan? Ditalkin, kalau enggak diperdengarkan rekaman murattal, ya, suara orang ngaji Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, seperti itu cara mengajarkan anak-anak agar mereka bisa mempunyai tauhid di dalam hati mereka, mudah lisan mereka mengucapkan kalimat tauhid, tidak bising mereka mendengar azan. Ini orang Islam ini. Ada yang mengatakan bising saya dengan suara azan. Memang bapaknya enggak pernah ngajar dia kalimat tauhid. Enggak bapaknya, enggak ibunya. Ya. Dia pun di lingkungan yang enggak ada kalimat tauhid. Bising.
Orang mendengar Rasulullah SAW itu, ya kana Rasulullah SAW yastami'ul adzan. Rasulullah SAW itu menyimak, bukan mendengar. Bedakan antara sami'a dengan istama'a. Kalau sami'a dengar doang. Kalau istama'a mendengar dengan menyimak, fokus, konsentrasi. Itu Rasulullah SAW. Ya, dan berkata Syekh Abdul Razak, pengaruhnya besar untuk salat. Ketika seseorang dia menyimak azan dengan seksama, kemudian dijawab azan tersebut, maka dia dimudahkan untuk khusyuk ketika salatnya. Karena ketika hayya 'alas shalah, dia serahkan ke Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada penghalang untuk aku bermaksiat kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada kekuatan untuk memberikanku, ya, tidak ada yang memberikan kekuatan untuk aku taat kecuali hanya Engkau ya Allah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. La haul, tidak ada benteng, tidak ada penghalang antara aku dengan maksiat kecuali Engkau ya Allah. Wala quwwah, tidak ada yang memberikan kekuatan, ya, taufik, bimbingan untuk aku bisa salat, untuk aku bisa apapun kecuali hanya Engkau ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Itu kenapa kita bilang la haula wala quwata illa billah. Untuk sholat, melangkahkan kaki kita ke masjid, apalagi dingin-dingin sekarang nih, 14 derajat katanya Bandung sekarang, subuh ya. Kalau orang yang ada penyakit susah. Baik. Kemudian mengajarkan akidah-akidah dasar, ya, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, Allah berada di atas arsy, ya. Sampai sekarang ada yang bilang Allah itu di mana-mana. Parahnya lagi, Allah sudah bersatu dengan syekh dia, dengan Syekh Siti Jenar, ya, manunggaling kauluning Gusti. Dia menafikan Allah itu di atas langit. Allah itu tidak ada, Allah itu tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan. Nah, itu kata mereka. Mereka menyembah yang tidak ada. Ya. Orang yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di timur, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan, dia menyembah sesuatu yang tidak ada, ma'dum, sesuatu yang tidak ada. Mendefinisikan sesuatu yang tidak ada kayak gitu bagus tadi. Tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di utara, tidak di selatan, tidak di selatan. Apalagi definisi terbaik untuk sesuatu yang kosong, untuk sesuatu yang tidak ada. Ya. Yang mengatakan Allah tidak di sana, tidak di sini. Ada lagi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala berada di mana-mana. Orang awam saja membantah pemikiran menyimpang mereka. Mencintai Nabi, taat kepada Nabi, mencintai orang saleh. Ajarkan kepada mereka syiar Islam. Jangan sampai Islam saja nggak tahu artinya, tauhid nggak tahu, iman nggak tahu. Baik, alhamdulillah. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.